Biografi Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Robah bin Kurt bin Rajah bin Adi bin Ka'ab ibnu Lu'ay. Umar berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, salah satu rumpun suku Quraisy. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Umar bin Khattab lahir dari ayah bernama Khattab bin Nufail al-Sih al-Quraisy dan ibunya bernama Hatamah binti Hashim. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah dari suku Bani Adi yang merupakan salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bin Naufal al-Smi al-Quraisy dan ibunya Hatamah binti Hashim berasal dari marga Bani Mahjum. Beliau diberi gelar oleh Nabi Muhammad sebagai Al-Faruq yang artinya orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Keluarga Umar tergolong dalam keluarga kelas menengah yang dia bisa membaca dan menulis. Dan pada masa itu merupakan sesuatu yang langka. Sesudah Umar beranjak dewasa, Umar menjadi pengembala unta. Ayahnya di Daznan atau tempat lain di pinggiran kota Mekah. Beranjak dari masa remaja ke masa pemuda, sosok tubuh Umar tampak berkembang lebih cepat dibandingkan teman-teman sebayanya. Lebih tinggi dan besar, wajahnya putih agak kemerahan, tangannya kidal dengan kaki yang lebar sehingga jalannya cepat sekali. Sejak mudanya ia memang mahir dalam berbagai olahraga gulat dan menunggang kuda. Dari berbagai macam olahraga seperti naik kuda itulah yang paling disukai sepanjang hidupnya. Ketika telah sampai pada usia yang matang, Umar mempunyai keinginan untuk menikah. Terima kasih. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab dalam agama Islam berperan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW, dan posisinya setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar wafat adalah sebagai pewaris ajaran agama, sehingga Umar bin Khattab ini hanya menyampaikan ajaran-ajaran agama yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepadanya. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat dari pendahulunya. Pada tahun ketiga sejak menjabat khalifah, Abu Bakar mendadak sakit. Selama 15 hari dia tidak pergi ke masjid dan meminta kepada Umar agar mewakilinya menjadi imam sholat. Karena sakit semakin parah, dia khawatir kalau tidak segera menunjuk pengganti dan ajal segera datang akan timbul pertentangan di kalangan umat Islam yang dapat lebih hebat daripada ketika Nabi wafat dahulu. Bagi Abu Bakar, orang yang paling tepat menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Maka dia mulai mengadakan konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior yang kebetulan menengoknya di rumah. Di antara mereka adalah Abd al-Balmah bin Auf dan Utsman bin Affan dari kelompok Muhajirin, serta Asy bin Hudair dari kelompok Ansor. Pada dasarnya semua mendukung maksud Abu Bakar, meskipun ada beberapa catatan, di antaranya Abd ar-Rahman misalnya mengingatkan akan sifat keras Umar. Peringatan itu dijawab oleh Abu Bakar bahwa Umar yang bersikap keras selama ini karena melihat sifat Abu Bakar yang biasanya lunak, dan kelak kalau Umar sudah memimpin sendiri dia akan berubah menjadi lebih lunak. Suatu hal yang menarik ialah sesuai berkonsultasi dengan Abd al-Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan, Abu Bakar berpesan kepada mereka berdua agar tidak menceritakan pembicaraan itu kepada orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Peranan Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya. Di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain, adanya penaklukan besar-besaran
pada pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika tidak karena penaklukan-penaklukan yang dilakukan pada masa Umar, maka Islam belum tentu bisa berkembang seperti zaman sekarang. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang luar biasa kepada rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung sendirian, berkeliling kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa Khalifah Umar bin Khattab, tentang kontribusi khalifah pada peradaban Islam dan juga hukum dan pendidikannya. Dan di sini untuk terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kontribusi khalifah pada peradaban Islam. Berdasarkan catatan Si'bil Mu'mani, hal-hal yang dilakukan Umar pada pemerintahannya adalah menentukan era Hijriyah yang berlanjutan hingga sekarang, menerima gelar Amirul Mukminin, organisasi jawatan perang, memasukkan tentara cadangan pada daftar gaji, pendirian jawatan pajak tanah, penelitian dan penaksiran tanah, sensus, pembangunan terus-menerus, pembangunan kota-kota yaitu Kufah, Basrah, Jazirah, Fushatah, dan Mushal, dan yang terakhir pembagian negeri-negeri yang ditaklukkan menjadi provinsi-provinsi. Dan untuk hukum dan pendidikan, fakta sejarah menunjukkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah seseorang sastrawan, sejarawan, dan ahli fikih. Beliau juga turut ambil dalam kepandaian-kepandaian lain, terlatih dalam gerak badan dan ahli pidato yang berbakat, sedangkan pemahaman Umar bin Khattab tentang syariat sebagai orang yang bertanggung jawab dalam terlaksana syariat itu memang mansyur dikatakan fuqaha, seperti kemansyurannya dalam sastra dan sejarah bangsanya. Dia lebih mengetahui kitabullah serta lebih memahaminya daripada sahabat-sahabatnya pada masa itu. Dan setiap hukum syariat yang diistibatkannya adalah hukum yang jelas dan sahih. Ketika Islam semakin tersebar, masalah hukumnya semakin bertambah dan semakin meluas pula peranan para gubernur. Oleh karena itu Umar bin Khattab memisahkan peradilan yudikatif dari pemerintahan eksekutif dan mengangkat beberapa orang sebagai hakim selain para gubernur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.